Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Al-Fariji akan menjelaskan mengenai hukum-hukum menurut Islam. Yang pertama, pengertian hukum syara'. Kata hukum bermakna menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, sedangkan secara terminologis hukum berarti hitabus syar'i, seruan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf manusia yang sudah terbebani hukum. Jadi hukum syara' adalah hitabus syar'i muta'allaqum bil af'alil wal ibad, yaitu seruan Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba bila menyangkut hal-hal yang bersifat perintah maupun hal-hal yang bersifat larangan sebagai larangan bagi seorang mukmin. Hukum syara' adalah titah syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, dan peletakan. Yang kedua adalah jenis-jenis hukum syara'. Hukum syara' dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'. Hukum taklifi adalah tuntutan yang dibebankan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan, dan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Hukum syara' dibagi menjadi 5 jenis, yaitu wajib, suatu perintah yang harus dikerjakan bila ditinggalkan berdosa. Wajib dibagi menjadi dua bagian, yaitu fardu ain, yaitu wajib ain, dan fardu kifai atau wajib kifayah. Contoh fardu ain adalah sholat, zakat, memenuhi janji, dan sebagainya. Sedangkan contoh fardu kifayah adalah jihad, dan mensolati jenazah, membentuk kepemimpinan yang kuat, membangun masjid dan rumah sakit, dan sebagainya. Yang kedua adalah haram. Haram adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan. Contohnya adalah makan bangkai, minum khamar, zina, membunuh seseorang yang diharamkan Allah tanpa hak, dan makan harta benda orang lain secara batil. Ada suatu hadis yang menjelaskan mengenai salah satunya, yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'ata sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua ada sunnah mandub, adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh syara' untuk dikerjakan maka mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa atau tidak terkena sanksi. Contohnya salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah salat wajib. Makruh adalah larangan syara' terhadap suatu perbuatan, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas makruhnya perbuatan tersebut. Pelaku makruh tidak tercela, sedangkan bila meninggalkannya adalah terpuji dan mendapat pahala. Contohnya seperti memakan sesuatu yang berbau menyengat. Yang kedua ada mubah boleh, adalah hukum. Yang terakhir ada mubah boleh, adalah hukum yang memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Pelaku tidak tercela maupun terpuji. Yang kedua ada hukum wadi'. Hukum wadi' yaitu hukum yang bertujuan menjadi sesuatu adalah sebab sesuatu atau syarat baginya atau penghalang baginya. Hukum wadi' terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebab, apa yang dijadikan syarat sebagai tanda atau musabab atau dihubungkan adanya sebab dengan adanya musabab, dan tidak adanya musabab karena tidak adanya sebab. Syarat, apa yang tergantung adanya hukum dan adanya hukum dengan adanya syarat, dan dengan tidak adanya syarat maka hukum tidak ada. Yang ketiga mani, maka apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab hukum sekalipun menurut syara' telah terpenuhi syarat dan hukumnya, tetapi karena adanya mani yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Rukhsah adalah hukum pengecualian dari ketentuan hukum umum, sedangkan azimah adalah ketentuan hukum umum yang ditetapkan sejak semula. Yang sah adalah segala perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun serta dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan syara'. Dan batal adalah perbuatan yang kurang rukun atau syarat serta bertentangan dengan ketentuan syara'. Keterikatan terhadap hukum syara'. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, sehingga hukum-hukum yang dibawa Rasulullah SAW pasti mencakup semua aspek kehidupan. Ada sebuah hadis yang menjabarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkannya dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Sumber-sumber hukum syara'. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikan tandingannya. Oleh karena itulah Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama.
daripada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la inni ihtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua ada hadis. Hadis seluruh umat Islam setelah sepakat mendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'u lillahi wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, taatilah Rasulullah dan Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berikutnya ada fungsi hadis. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Fungsinya memberikan rincian dan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal samar. Yang ketiga ada bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan an-nas. Ada an-nasakh. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikut. Yang ketiga poin ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Berikutnya adalah pengertian ijma menurut para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali adalah ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Yang kedua ada Abdul Al-Wahhab Khalaf. Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara mengenai suatu kasus. Yang keempat kias. Kias adalah bentuk sistematis yang telah berkembang pari rayu yang memainkan peran yang amat penting. Secara umum kias dibagi menjadi tiga, ada kias ilat, kias jali, dan kias khafi. Lalu yang kedua ada kias dalalah, dan yang ketiga adalah kias khabah. Tujuan hukum syara yang pertama adalah mendidik setiap muslim agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kedua, menegakkan keadilan seperti diharamkan mencuri dengan ancaman hukum sama bagi siapapun pelakunya tanpa memandang status sosial si pelaku. Ketiga adalah seluruh hukum syara pada dasarnya mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang hakiki yang bertujuan untuk memelihara keberagaman, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Perbedaan hukum syara dan hukum positif di Indonesia. Hukum positif hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi saja, sedangkan hukum syara adalah ketetapan Allah yang mewujudkan kemaslahatan kepentingan manusia lahir batin. Hukum positif buatan manusia dan hukum syara adalah wahyu Allah ciptaannya yang menggambarkan kehendaknya. Hukum syara berdasarkan wahyu Allah dan hukum positif bersifat kontemporer. Kesimpulannya adalah kita dapat menyimpulkan bahwa dimaksud dengan hukum syara adalah perangkat aturan yang dibuat oleh Allah yang ditujukan pada setiap mukallaf yang bersifat mengikat dan adanya unsur tuntutan, pilihan, larangan, dan ketentuan yang bersifat mengikat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.